Betul. Agar kita memperoleh keuntungan, ya, memperoleh laba, berupa pahala, ya, supaya kita juga mendapatkan tujuan kita makan di hari sebenarnya. Ini ternyata Allah makan, Allah menulis kebaikan, aturan dan sebagainya. Ya mas sekalian, intinya melakukan adab-adab ketika makan itu akan mendatangkan keberkahan bagi makan kita. Kemudian akan meluruskan otak kita. Kadang orang bisa menjadi guru otaknya ternyata itu sumbernya adalah dari makanan. Ketika makan dia tidak makan yang sesuai dengan Islam, dengan akan kita pelajari. Perilaku sebenarnya buruk bisa jadi karena apa? Makan dia mas sekalian. Karena itu jadi tidak makan ada makan. Diajarkan juga yaitu sifat tawadhu, yaitu rendah hati. Dengan dia makan yang mas sekalian, dia akan mewujudkan kesyukuran kepada Allah, menjauhkan dia dari setan dan menyebabkan orang-orang cinta kepada dia. Jadi banyak sekali kaitan di dunia. Ya selain kebaikan di akhirat sudah Allah tulis dan timbal untuk orang yang memakan. Dan perlu diingat mas sekalian, kita sudah tahu bahwa tujuan kita hidup di dunia buat apa? Ibadah mereka. Namun ternyata ibadah kita nggak banyak. Ibadah makhluknya nggak banyak. Sholat malam, baca Quran berapa juz kita? Siang malam itu nanti bagus. Terus zakat. Jadi siapa sekalian ibadah kita itu hanya menandai makhluk saja. Ibadah yang murni, bahwa kita sendiri ibadah. Padahal kita hidup di dunia sudah untuk ibadah. Nah, supaya hidup kita itu penuh dengan ibadah, maka kegiatan sama kita masuk makan bisa jadi seperti kerja dinyatakan itu ternyata itu bisa melakukan perintah Allah mencari rezeki yang halal. Dia tidur kita itu bisa jadi ibadah mengerjakan makan kita untuk melaksanakan ketaatan berikutnya atau ya seperti itu ya mas kerja dunia yang gitu juga mas. Dan ada makanan ini kalau sekalian ada Islam yang berkaitan makan sebelum makan. Jadi ada yang berkaitan sebelum makan. Ada yang berkaitan dengan ketika makan. Ada yang berkaitan dengan setelah makan. Jadi setelah makan itu ya. Dan juga ada yang keempat berkaitan dengan ada yang berkaitan dengan rumah. Jadi ada empat macam penggolongan ya tidak apa. Ya kita mungkin banyak begini. Kemungkinan ada yang sudah diamalkan belum disyukuri kalau yang belum ya berarti kita kaitan sih. Makanya pengajian seperti ini kalau kita ada kan kita mungkin juga masih anu beda yang baru. Jadi kalau masalah seperti ini ya misalkan tidak ada orang-orang ya kita juga bisa memang lebih tulis ikhwan dan akhlak. Jadi biar tahu karena aku seperti ini tidak dibutuhkan oleh aku. Jadi kita tahu sekali. Istri kita juga sekolah ini adalah salah satu cara kita menyelamatkan istri awal diri kita dan juga keluarga kita neraka. Karena kita mungkin sering lupa apa yang disampaikan di pengajian. Nah, caranya ya mas kalian agar kita bisa menyelamatkan diri ya kita ajak ya. Baik, mas kalian kalau apa bagian yang ada sebelum makan ya mas kalian. Jadi ada sebelum makan itu juga ada beberapa adab. Kita akan belajar pertama itu adab sebelum makan. Ya mas kalian yang dengan adab yang pertama sebelum makan, yaitu an-niyyah as-shalah. Niat yang baik. Sebelum makan kita punya niat dulu yang baik ya mas kalian. Terus lainnya bagi seorang muslim ketika dia mau makan dia menghadirkan niat. Jadi dia menghadirkan niat yang baik di dalam makanannya. Jadi tidak hanya sekedar makan. Dan terkadang yang ini lupa, ya. Dan bagi orang yang berilmu setelah kita ngaji ini, Pak, sebenarnya kalau kita makan itu kapan pun kita makan. Pagi, siang, sore, dan juga hobinya itu di malam hari makan, ya. Semuanya diniatkan baik, insya Allah jadi pahala ya mas sekalian. Apa niat ketika makan ya mas sekalian?
Itu niatnya adalah selain untuk menjaga fisik kita sehat, selain untuk kita memelihara kehidupan kita, kita dengan ini kekuatan dari Allah untuk kita. Hanya makan ini ya untuk bisa kuat melaksanakan hal tersebut. Saya yakin bahwa sekali kalau makan gelisah, saya dengar sholat itu nggak bisa. Nah makanya dengan adanya kita makan kita niatkan kita ya untuk bisa kuat melaksanakan. Bagaimana kita kuat untuk bekerja, berpemilu. Jadi tidak hanya kuat untuk menghasilkan dunia saja, tapi itu bisa mendapatkan kekuatan ya seperti itu. Sehingga itu akan membuat setiap kali dia makan dapat pahala, setiap makan dapat pahala, setiap makan dapat pahala, minum dapat pahala, masya Allah. Karena dia berikan hanya dengan dia saja. Kegiatan sama, sama makan membangun itu, namun di sisi Allah ternyata beda. Semua dunia. Inna ma'amal bilinkan. Inna ma'amal mana. Jadi sesungguhnya hanya dikatakan disampaikan ini apa? Jadi kalau tidak itu tidak amal, itu disebut ada saja. Ya. Kemudian kalau misalkan nama itu dibikin mana? Sesungguhnya orang itu sesuai dengan niatnya. Kalau dia meniatkan kebaikan, tidak boleh. Kalau tidak niatkan untuk dapat menyapa dia, ya tidak dapat dosa. Tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Inilah yang akan membedakan orang dan tidak. Orang yang berilmu, orang yang berilmu kemudian dia sadar. Dia benar-benar akan menjadikan Anda itu sebagai ibadah. Itu dan kegiatan tidak sadar itu menjadi ibadah. Sedangkan orang yang lain dan tidak berilmu ibadah menjadi adat. Ibadah ya. Ibadah itu tidak dan pesannya. Ya, ternyata tidak dinilai sebagai ibadah. Ya, bagi orang berilmu yang memiliki ilmu, dia akan memiliki banyak kemudahan. Sekolah Allah diberikan kesempatan untuk belajar ilmu. Jadi, itu yang pertama, ini penting. Ya, kita seringnya kita makan, kalau kita lupa ya berarti sia-sia. Waktu berlalu dan belum tentu kembali lagi. Nanti kita menjumpai makan berikutnya dan pahala. Ya, baik. Ya, bisa mengingatkan seperti ini, Pak. Nggak apa-apa itu di meja makan kita ada tulisan begini. Jangan lupa apa niat itu ketika makan. Boleh, boleh itu. Ya untuk bisa mendapatkan pahala itu ditulis di sisi Allah dan itu akan memberatkan timbangan amal kita, meninggikan derajat surga kita. Nah, tidak harus gitu. Silakan itu kalau memang kita. Kalau memang mau gitu ya. Kalau tidak ya juga tidak. Baik, ada yang kedua. Ada yang kedua ketika akan makan, tidak makan. Itu tahari aklil halal. Yang berusaha untuk mencari makan yang halal. Ya, berusaha untuk memakan yang halal teman sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makan yang haram. Baik makanan itu haram secara zat atau uang untuk membeli makanan itu adalah uang yang haram. Itu sama juga ya, Mas. Tidak boleh. Ya, makanannya halal. Namun uang untuk mendapatkan makanan itu uang dari yang haram. Ya. Kemudian uangnya halal. Hasilnya halal. Namun ternyata makanannya yang haram. Ini semua dilarang tidak boleh sekalian. Yang berarti konsekuensinya orang beriman itu mengaji tentang bab haram dalam makanan, minuman dan pakaian. Ya ada pakaian nanti akan kita bahas sekalian. Jadi ini tidak boleh lalai. Sebab nanti dituntut dia ketika dia makan, dia makan yang haram. Buat jangan kita biasa para rasul itu jamaah sekalian.
itu ternyata juga disuruh untuk memakan makanan yang halal. Rasul Pak ya, disuruh untuk memakan makanan yang halal. Ya Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul kulu minal thayyibati wa'malu shalih. Inni bima ta'maluna alim. Wahai ini kan Rasul di masing-masing zaman dan masa itu ternyata waktunya sama. Semua Rasul harus makan sesuai dengan perintah. Wahai Rasul makan yang baik-baik, yang halal-halal maksudnya. Makan yang halal. Wa'malu sholihan dan beramal salih. Perintah makan yang halal didahulukan seperti perintah untuk beramal salih. Mendahulukan ini ya mas kalian, ini benar-benar ada korelasinya. Sebab bagaimana seseorang bisa melakukan amal salih kalau ternyata yang dimakan itu adalah makan yang halal. Makanya makanan yang halal dan salih. Kalau makanan sudah halal, disuruh sholat, disuruh sholat mana? Disuruh ngaji, disuruh sholat jamaah subuh, sempat mudah ringan. Itulah keberkahan dari yang dinamakan juga apa sekalian. Itu akan mengingatkan tubuh kita untuk sholat, untuk beribadah yang lain, untuk meninggalkan hal yang lain. Ya, seperti itu. Ini dimana amaluna alim. Sesungguhnya aku maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Ingat, Allah mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Kemudian Allah juga perintahkan kepada orang beriman. Ya dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang beriman, makanlah makanan-makanan yang halal. Jadi konsumsilah makanan-makanan yang halal yang telah kami berikan kepada kalian. Jadi rezeki halal yang sudah kami berikan kepada kalian makan. Dan bersyukurlah jika kalian memang hanya menyembah pada Allah. Jadi konsekuensinya habis makan, Pak. Kita bersyukur pada Allah kalau kita merasa di bawahnya kita menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya Mas kalian. Dan ini menuntut kita untuk belajar ngaji. Belajar ngaji apa sih makanan yang halal dan haram. Kalau intinya yang kita pelajari yang haram. Pokoknya kalau kita mau pelajari yang haram, maka selain yang haram. Minuman itu demikian. Kita harus mempelajari minuman apa saja yang haram. Karena kalau kita sudah mengetahui yang haram, selain yang haram itu halal. Apa hukumnya minum kopi sekarang? Tidak ada. Minuman setelah ya, warna pakaian saja minimal warna pakaian. Tapi tidak ada dalil yang melarang. Ya, seperti itu. Biasanya pakaian. Itu ada pakaian yang haram. Nah, selain yang diharamkan, itu adalah benar-benar sekalian halal. Sebenarnya, tapi menunjukkan yang maksud kalian, yang haram itu jauh banyak dibandingkan yang halal. Maka dalam kondisi ini ya maksud kalian, ya kita harus pelajari dan berpindah. Yang sampai itu malah kita masuk. Baik, bangsa bisa masuk walaupun dia ibadahnya rajin, walaupun dia ibadahnya tidak, karena dia nggak berharap dalam makanan yang haram, maka dia bisa masuk dalam siksa berbagai macam, baik siksa kubur, kemudian bisa dilanjutkan nanti siksa di hari kiamat, kemudian berlanjut lagi ke dalam bisa. Ingat ya mas kalian, pertama yang ditamakan itu daging, dan daging itu tidak sampai di surga. Yang berhak dengan daging haram yang keluar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu lahmin menhadapan musuhin parnal unali." Jadi setiap daging yang keluar dari yang haram, maka pada orang yang lebih berhak pada daging tersebut. Jika cuma dagingnya itu mas, daging dan juga pemiliknya itu, dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi diancam nih. Ya. Baik. Yang berikutnya ada yang berikutnya
yaitu adamul akli ala syar'i. Yang mas sekalian juga diajarkan kita jangan makan, usahakan tidak makan, ya dalam kondisi masih kenyang. Jadi kalau sudah kenyang atau masih kenyang, Pak, masih kenyang itu artinya apa? Ya kenyang masih ada isi, jangan diisi makanan yang lain lagi. Karena yang demikian itu ya mas sekalian, ya adalah di antara bentuk israf, bentuk israf. Dan itu sekali lagi akan membuat tumbuhnya banyak penyakit, ya. Jadi masih dalam kondisi kenyang itu dihajar dengan makanan lain juga. Ada makanan ini. Nah, makanya hati-hati para pencinta kuliner. Dia udah berhenti di sini kuliner masih itu perjalanan 1 jam setelah dia makan. Habis itu 1 jam berikutnya nanti belum lapar. 2 jam berikutnya belum lapar. Langsung lapar lagi. Jadi yang terbaik memang dia makan itu dalam kondisi sudah matang. Oh, kalau ingin mendapatkan keberkahan, ya, dan juga tentu saja kesehatan. Dan sekali lagi saudara menyelisih petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau mengajarkan kita jemaah sekalian ketika makan itu dalam kondisi lapar, itu yang terbaik, yang terbaik. Maka kalau itu dilakukan, maka sekali lagi diniatkan lillahi ta'ala, sekalian nanti aja makan saya belum lapar, itu lebih baik, itu lebih baik. Dan kata-kata menyelisih petunjuk Nabi ini bukan berarti berdosa. Sekali lagi bukan berarti apa? Berdosa. Tetapi dia termasuk orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari makan tersebut. Contohnya nih, contoh. Dia 1 jam lalu makan. Di situ ada kue, mereka dia makan. Ada makanan yang dia makan, boleh saja. Tapi indahnya jangan menjadi kebiasaan. Jangan menjadi kebiasaan. Ya beruntunglah kalau orang yang tidak biasa, apa namanya, yang tidak biasa seperti itu. Biasanya dia makannya setelah lapar gitu. Makannya mungkin Pak, pagi, siang, sore. Paling antara itu hanya dia memperbanyak minum saja. Insya Allah yang demikian kita akan membuat tubuh kita sehat, ya, dan juga jarang penyakit-penyakit itu ada. Sehingga usus itu tidak ada masa di mana usus itu kosong dulu. Tadi cuci itu dengan apa? Dengan air putih, kita memperbanyak air putih. Ya, Allah. Baik, yang berikutnya ya mas kalian, di antara Anda sebelum makan, yaitu ijabatul dakwah, itu mendatangi undangan. Ini khususnya kalau makan di tempat orang lain. Kalau kita diundang ya mas kalian, rumah saya ada makan, rumah yuk, itu diundang kan? Itu diundang ya mas kalian. Maka saat itu ketika kita diundang untuk makan, maka kita undangnya dan diminta oleh kami untuk menghadirinya. Jadi seperti ini, misalnya mau saya masak banyak deh, saya beli banyak, beli, ayo makan, ajak keluarga semuanya makan di rumah saya. Itu diajak, Pak. Itu diajak. Kalau sudah demikian itu jangan membuat saudara kita terluka hatinya. Jika kita tidak datang, kecuali kalau kita minta maaf, mohon maaf, saya nggak bisa datang seperti itu. Karena dengan kita mohon maaf, kita juga masuk dalam keadaan nggak datang, tapi kita memohon maaf. Kalau dia meminta maaf untuk tidak hadir. Nah ini termasuk undangan walimah juga ya. Kalau kita diundang untuk datang, kita datang. Ya karena Nabi Muhammad SAW bersabda, di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, Nabi bersabda bahwa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika saudaramu itu mengundangmu untuk makan, maka penuhi undangannya. Jadi penuhi undangannya. Itu semua jemaah sekalian. Kalau itu dilakukan dalam melaksanakan perintah Nabi, jemaah sekalian itu akan mendapatkan pahala. Ya, mendapatkan pahala. Kemudian udah dapat pahala, makannya enak lagi, udah nanti kenyang. Jadi dapat keuntungan dunia dan akhirat. Namun ada namunnya. Namun kewajiban menghadiri undangan itu disyaratkan, ya ada beberapa hal sehingga kita wajib menghadiri undangan. Syarat yang pertama itu sekalian. Jadi syarat wajibnya menghadiri undangan itu di dalam undangan tersebut tidak ada kemaksiatan, tidak ada kemungkaran, ya yang kita melihat
kemudian kita tidak bisa mengingatkan. Ya, dalam kondisi seperti itu, kewajiban menghadiri undangan sudah gugur dari dia. Sudah nggak wajib lagi. Contoh ini ya, apa namanya? Contoh, ini contoh saja. Ketika dia menghadiri undangan resepsi, ternyata di situ ada kemaksiatan. Ya, ada kemaksiatan seperti ada dangdutan, dia mendengar dari jauh. Saat itu sudah nggak wajib lagi dia datang. Bisa dipahami? Jadi kewajiban sudah gugur dari dia. Seandainya habis itu dia pulang, dia nggak terus. Tapi kalau memang nggak ada kemaksiatan, dia nggak akan jadi. Dan dia nggak akan terus berbuat. Makanya seperti dia dikatakan berdosa. Karena apa? Jadi hak seorang muslim saudara kita kalau tidak dilaksanakan, kita bisa berdosa. Jadi ini ya. Pertanyaannya kemaksiatan dan kemungkaran apa yang ada pada undangan sehingga kita gugur kewajibannya untuk menghadirinya. Dan tadi soal musik-musik. Musik-musik Pak tidak wajib kita lagi. Jadi dengan ada musik-musik kita sudah tidak wajib lagi menghadirinya. Kemudian ada istilah campur bau laki-laki dan perempuan. Ya itu tadi ya. Ini adalah kemaksiatan. Dan memang yang terbaik itu jangan diistilah. Kalau memang silakan melakukan tapi jangan diistilah campur bau. Dan apalagi zaman sekalian di dalamnya disuguhkan ya makanan-makanan yang haram. Alasannya begini, karena dia mengundang pejabat-pejabat dari non muslim misalnya. Pejabat-pejabat dari non muslim misalnya. Pejabat dari yang agamanya Cina atau rasnya Tionghoa misalnya. Nah dalam keadaan begini ya mas sekalian, ya inilah kalau orang hidupnya suka menjilat nggak perlu ya mas sekalian. Karena makanan-makanan yang biasa dihidangkan ya mas sekalian itu juga disukai sama orang kaya. Jadi nggak perlu yang ada namanya wine gitu ya. Kemudian apalagi ada whisky, ada bir, gitu nggak perlu ya mas. Atau ada B2 gitu ya. Jadi nggak perlu ya mas. Itu nggak perlu. Sebab mereka sudah senang daging sapi, daging ayam sudah cukup. Dan ketika di dalam hidangan itu ada kemaksiatan berupa hidangan yang haram sudah tidak wajib lagi kita ambil. Ya seperti ini. Bisa tahu dari mana? Ya bisa tahu, bisa. Jadi gini, mungkin dikasih tahu ini loh. Nanti di apa? Dikasih tahu di sini di dalam undangan itu untuk muslim itu undangannya di meja yang berwarna ini. Ada pun yang non muslim undangannya berwarna ini. Dan itu dalam satu walimah, dalam satu resepsi. Maka Indonesia itu membuat hadirin sudah tidak wajib lagi. Kalau ditanya kenapa kamu nggak hadir, ya mohon maaf saudara. Kamu mendatangkan kemaksiatan dari kemungkaran itu. Boleh ngomong seperti itu. Dan itu sekali lagi sebagai bentuk pelajaran bagi orang tersebut. Ya, demikian. Kemudian pertanyaannya begini, pertanyaan ini. Kalau memang sudah tidak wajib lagi hadir di suatu resepsi pernikahan yang ada kemaksiatan di situ, Pak. Pertanyaannya adalah boleh nggak kita tetap hadir? Itu kan masalah itu. Kalau dikatakan sudah tidak wajib lagi, kita sudah tahu. Maka pertanyaannya sekali lagi, gimana kalau kita tetap hadir? Ini para ulama tidak benar. Mayoritas ulama berkata tetap nggak boleh hadir. Nggak wajib, terus juga nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun dia nanti di situ mengingkari. Walaupun nanti dia itu mengingkari, nggak suka. Ya, musiknya dia tidak nikmati. Kemudian dia sering merunduk, ya dari banyak perempuan yang berlalu-lalang istilah gitu ya. Terus yang dimakan juga mungkin yang halal, tetap tidak boleh dan dianggap bagus. Sebagian ulama lagi, sebagian tafsir ulama, minoritas ulama berkata diperbolehkan datang, yang penting dia mengingatkan dia dalam hatinya paling tidak mengingkari, Ya, jadi seperti itu. Allah a'lam bishawab. Silakan untuk mau yang mana. Kalau di maaf itu sudah nggak datang. Ya, Allah a'lam. Baik, masalah ini
Tapi kalau undangan-undangan yang karena manusia datang dia Mas sekalian. Karena semua itu dalam rangka untuk menjaga persaudaraan terhadap sesama umat Islam yang ada. Jadi jangan menyakiti, jangan membuat sakit ya saudara kita, jangan kalau itu tidak hadiran kita. Nah, yang kelima ya Mas sekalian. Adab yang kelima adalah adabul akli di ada cinta kalau tutup. Tidak makan di wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jadi ada wadah orang yang mungkin kegayaan terlalu kaya sehingga dia membeli barangnya piring, sendok, garpu, gelas, pokoknya alat makan, mangkok gitu ya, bahkan panci Pak, itu semua ada makanannya. Itu dipakai buat perhiasan ya, tapi ini dipakai buat makan. Nah kita sebagai umat Islam nggak boleh makan di wadah emas dan perak yang sekali itu boleh. Ya, jadi seperti itu. Karena itu adalah pertama diharapkan oleh Allah haram. Ternyata bagi laki-laki dan cuma emas itu dipakai. Jadi ini diharapkan juga bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan itu kan juga memakai emas pakai di kalungnya, di jamnya, di cincinnya, di gelangnya, belah kanan, belah tangan atau belah kaki, di antingnya boleh. Tapi untuk ini larangan untuk cowok macam laki-laki dan perempuan. Dilarangkan halaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk makan dan minum dengan menggunakan apa? Wadah yang terbuat dari emas dan perak yang telah melakukan semua. Dan di dalamnya ternyata ya masyarakat ada unsur israf dan tabdzir, mubazir dan berlebih-lebihan itu yang tidak disuka oleh Islam. Ya. Makanya Allah berfirman la tubazzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sungguh orang yang berbuat tabdzir, berbuat mubazir, itu mereka adalah saudara-saudara setan. Ya itulah. Sehingga kalau orang menyerupai setan itu lama-lama kelakuannya kayak setan. Kalau kelakuan kayak setan itu gimana? Itu yang disebut kalau makan dengan adabnya itu akan bisa meluruskan dan juga melatih karakter kita menjadi lurus. Karakter kita nggak seperti setan ya makan. Karena setan makan itu seenaknya. Jadi seperti itu. Dan di antara bentuk sombongan yang maksudnya. Jadi sudah diharamkan ada unsur israf berlebihan dan juga mubazir. Kemudian ada unsur kesombongan terhadap nikmat yang Allah berikan pada dia. Ada unsur lagi Pak melukai perasaan dan hatinya orang-orang fakir karena melihat ya Allah saya mencari sesuatu nasi saja susah ini makan uangnya dengan piring dan juga sendok dari emas. Kemudian mereka yang gitu ya. Sebenarnya kita orang fakir ya tidak boleh. Jadi melukai perasaan dari orang. Ingat masalahnya, Nabi Muhammad SAW pernah masalah alladzi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujajjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya jadi orang yang meminum dari wadah terbuat dari perak, sesungguhnya ya Mas Kali katakan ya, sesungguhnya perutnya dia nanti akan berbunyi neraka jahanam. Maksudnya dari sahabat Nabi seakan-akan dia menelan neraka jahanam dan akhirnya perutnya itu berbunyi di hari kiamat. Jadi nanti memang api neraka itu berbunyi ya. Seperti bunyinya api yang ada di gas dan yang di ayam. Jadi kompornya dia dan itu lebih keras. Nah ternyata perutnya yang dirinya pernah minum dan makan dari wadah perak itu jangan sekalian nanti akan menyala dan juga disarankan yang dimakan itu apa masuk akan neraka jahanam. Neraka jahanam itu sini mau bersuara tapi neraka jahanam. Alhamdulillah memang ngeri sekarang. Itulah orang yang makan tanpa ada. Ada hadis lagi. Hadis ini dari Imam Al-Bukhari dan Muslim.
Ada lagi cuma Bukhari Muslim. Itu Nabi bersabda lagi, la tasrafu fi aniyatil dhahabi wal fiddah. Wala ta'kulu fi sihatihi, wala ta'kulu fi sihatihi. Janganlah kalian minum di mana diharamkan. Wala ta'kulu wala tibaj. Jangan kalian memakai pakaian dari bahan sutra. Jenisnya sutra itu. Sutra ini sama pun nggak boleh. Supaya mahal, supaya dan supaya murah. Pokoknya sutra diharamkan. Ini khususnya untuk sutra dilarang untuk laki-laki. Karena perempuan nggak dilarang. Ya, kalau itu. Alasannya apa? Nggak boleh kita seperti itu. Nggak boleh makan minum dari wadah emas dan perak, dan nggak boleh memakai baju dari sutra khususnya bagi laki. Kalau tadi makan minum dari emas dan perak, makan menggunakan keluar. Alasannya innahu lahum fid dunia wa huwa lakum fil akhirah. Semua itu ya maksudnya disebutkan yang dilarang kita di dunia itu adalah milik orang kafir di dunia. Orang kafir memakai makan dari mereka dia. Itu akan jadi keadaan. Maka jangan mendahului. Jadi jangan minta segera di memakai di dunia, tapi yang sudah memakai di dunia sudah memakainya di dunia sudah minum dan makan dan macam-macam. Dia sama dulu mendahulukan nggak akan memakai baju sutra kita. Dia tidak bisa masuk surga. Sebab wadah minumnya ahli surga itu dari masak. Minumnya wadahnya seperti apa? Kemudian bajunya itu sutra. Ada sutra yang disebut sarwah. Ada yang sutra dibuat. Macam-macam sutra, sutra. Dan bajunya ahli surga itu baju yang tidak ada usangnya. Ya, tidak ada usang. Walaupun kita di surga kalau pernah ganti baju, nggak ada usang, nggak ada bau, Pak. Walaupun ahli surga juga berkeringat dalam tadi. Itu nggak ada bau dan nggak ada panas. Ahli surga keringat, tapi nggak ada bau. Karena ternyata keringat itu adalah keringat yang wangi, nggak perlu pakai parfum dan minyak wangi. Dan jangan dibayangkan keringatnya ahli surga itu kayak keringat kita. Ya, kita di sana tuh nggak mandi itu berjuta-juta tahun, itu nggak bau. Ya, nggak bau gitu. Dan jangan bayangkan keringat ahli surga itu kayak keringat kita. Ketika mandi itu meninggalkan daging, gitu. Soalnya nggak ada begitu. Karena semua yang ada di surga itu bersih, Pak. Jadi bersih ya, seperti itu. Baik, jadi jangan laki-laki memakai sutra. Kalau perempuan keren, Anda membeli pakaian istri sutra, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, kerudungnya sutra, baju atasnya sutra, buat sholat sutra, yang penting semua menutup aurat, ya menutup aurat kalau di luar. Kalau pakai baju di dalam ditempel, ini pakai sutra karena kesini cuma untuk kaya, tapi pakainya di rumah. Nah untuk laki-laki ini kalau pakai sutra kan selalu kalau jumlahnya sedikit tak menekan itu. Jadi kalau jumlah sutra yang dipakai itu sedikit, contohnya sutra pada dirinya saja, pada kerahnya saja, atau pada sininya saja, ya, atau pada pokoknya jumlah sutra itu makanya sedikit, hanya minoritas di baju kita, tanah seperti itu tidak boleh, boleh ya. Contohnya bagian sini saja. Biar biasanya saya sering gerak di sini misalnya. Karena di sininya itu ada bahan sutra. Kalau sedikit boleh dibolehkan. Ya kalau memang sedikit, karena memang ada hadis yang membolehkan sedikit penggunaan sutra itu. Tapi kalau sudah jumlah sutranya itu mayoritas, ya maka satu yang dilarang. Nah untuk ibu semuanya sutra tidak benar. Nah, ya seperti itu ya Ustaz. Makanya jadi orang kaya itu buat kebudayaan. Jadi beli emas, dianggap gelas emas. Ditutup ini emas. Beli apa tampilan itu emas semua. Jangan enggak begitu. Kalau warnanya saja emas,
kuningan nih Pak. Nggak apa-apa, boleh nggak ditahan. Tapi kalau tadi emas nggak boleh. Walaupun makin sedikit Pak, tular di situ saja. Ini contohnya ya, gelas. Nah di sini ada hiasan emas, itu enggak. Mungkin kita sebagai hamba Allah, dunia itu tidak tahu apa sih hikmahnya. Pasal warna sama aja. Itu kan menurut kita ya Mas kan. Menurut kita. Tapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul itu beda. Kita baru tahu bedanya itu di akhirat, tapi kalau di dunia bedanya apa? Nggak perlu tahu bagi kita. Yang jelas seperti ada bahaya. Kalau dilarang kita berprasangka di dalamnya siapa bukan bahaya. Itu menunjukkan kita beradab kalau menerima syariat. Kalau dilarang, itu mesti ada bahaya. Kita kan belum tahu, pokoknya dilarang pakai suka di dunia. Bahayanya mesti. Kalau bahaya di akhirat, kita tahu. Kalau di dunia bahaya nggak perlu tahu, nggak wajib kita tahu. Yang wajib bagi kita adalah menghindari dia. Tapi setelah kita rajin, Pak, sudah rutin meninggalkan hal-hal, boleh sekali kita bisa hikmah larangan memakai supra bagi laki-laki. Boleh Pak, bisa jadi nanti ada penelitian. Ya, penelitian itu menemukan hasil penelitian bahwasannya ternyata kulit wanita dan pria itu beda kalau menyentuh supra. Bisa jadi begitu. Kalau Anda bisa dapatkan sehingga membuat antum semakin cinta terhadap syariat, semakin tahu beriman, mau berserah. Tapi selagi belum ada, maka kitab suci kita adalah Al-Quran. Pedoman kita sesuai kitab suci kita, pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Walaupun tidak ada hasil penelitian yang menunjukkan kebaikan di dunia, itu bukan, ya, nggak akan ditanya. Dan itu bukan, nggak penting bagi kita. Ya, jadi demikian. Allah a'lam bishawab. Benar. Benar kan? Jadi kita dengarkan dulu kemana anda setelah ditanya jawab. Oh, oh, silakan Pak, kalau bertanya sampai ada yang 5, ada yang bertanya dengan agak ini atau yang lain. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya minta maaf ya. Itu karena saya itu pembahasan tentang itu. Kalau itu tentang misalkan kita menghadapi seperti semua itu biasanya kan pada jam yang bersamaan, tamu bersamaan, dan kita berdiri biasanya tidak di singkatan memberikan itu. Meskipun di tangan kita, manusia menjadi orang yang muslim itu. Dan yang kedua adalah apakah boleh berdiri gitu kan? Yang kedua adalah tidak makan sambil berjalan atau berbaris. Kalau kami darurat seperti kita menghindari mendapatkan sawah itu kan waktunya diberikan ke kita, kita percaya. Jadi buru-buru makannya kita kembali. Sawah itu menjadi baik. Ya saya singkat saja ya mas kalian jawabannya. Apa hukum makan dan minum berdiri? Memang Pak Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 3 pendapat, ya. Ada yang mengatakan haram secara mutlak. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Ada yang mengatakan yang pernah. Yang saya pilih, Bapak sekalian.
Hukumnya makruh kalau tidak ada hajat. Namun kalau ada hajat, ada keperluan untuk makan dan minum berdiri, seperti mungkin tidak ada kursi, atau mungkin buru tadi, maka tidak mengapa. Tapi hukumnya makruh sebetulnya. Makruh kalau jadi intinya kalau makruh itu kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat, maka hal itu hukumnya jadi mubah. Nah, ulama yang ketiga ini Pak ya, itu mengambil semua hadis ada larangan atau kebolehan. Ya di antara larangan Nabi melarang minum berdiri. Dan Nabi mengatakan orang yang makan minum berdiri. Nah, jadi kan suatu ketika jamaah sekalian, Nabi pernah bersabda kepada orang yang ingin berdiri. Ih, muntahkanlah. Jadi minum berdiri dia, habis itu muntah. Kenapa Nabi? Kemudian Nabi bersabda bahwasanya bagaimana kalau kamu minum bersama dengan kucing? Jadi pas kita minum gini Pak, ternyata kucing itu juga minum gila-gila gitu di sini. Maka saat itu laki-laki itu berkata, iya saya tidak suka, iya jijik lah. Kemudian Nabi bersabda, telah minum bersama dengan kamu, makhluk yang lebih buruk daripada kucing yaitu setan. Berarti kalau orang minum berdiri itu disertai setan. Jadi minum bersama dengan setan, minum di ibadah yang sama. Jadi ternyata kita makan dan minum kalau berdiri itu disertai setan, begitu juga makan dan minum duduk, tapi tidak banyak bismillah sama disertai setan. Makanya untuk tidak disertai setan, minumlah dengan baca bismillah, makan minumlah dengan bismillah. Kemudian dalam posisi duduk. Nah itu tadi. Kemudian ada hadis juga hadis satu. Di zaman Nabi, sahabat Nabi itu biasa makan minum itu berdiri dan berjalan. Dan ini di zaman Nabi. Kalau para sahabat mengaitkannya dengan zaman Nabi, maka yang demikian itu jemaah sekalian menunjukkan tidak mengapa, berarti boleh. Mungkin ada yang berkata bisa jadi Nabi nggak tahu kalau Nabi akan melarang. Kalau Nabi tahu akan melarangnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, walaupun Nabi nggak tahu, katakan tapi Allah tahu perasaan minum berdiri. Dan untuk bisa menjaga syariat ini, maka saat itu jemaah sekalian, ya Nabi akan memberikan wahyu kepada Allah ayat yang akan Allah akan memberikan wahyu kepada Nabi kembali. Allah akan memberikan wahyu kepada Nabi yang melarang sebagian sahabat yang makan minum sambil jalan. Ya, nah seperti itu jemaah. Jadi berarti menunjukkan intinya dari hadis yang jadi dihimpun Pak, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan bahwa makan dan minum berdiri itu adalah sebenarnya nggak bagus, Pak. Nggak bagus menurut semua ulama. Ya, jadi seperti itu. Makan minum berdiri itu tidak baik. Cuma ada yang keras, ada yang tidak keras. Jadi keras itu berarti mengharamkan, ada yang hanya memakruhkan saja. Dia dalam keadaan kondisi nggak ada hajat, nggak ada kebutuhan, dia makannya minum berdiri, maka saat itu dia nggak dosa. Tapi ketika itu dia tidak mendapatkan pahala. Hukumnya makruh. Tapi hukumnya menjadi boleh, nggak makruh lagi, nggak benci lagi. Kalau dia ada kebutuhan, contohnya pengen buru-buru itu tidak melakukan. Nah untuk pesta jamaah sekalian, yang untuk kayak pesta berdiri, ya hukumnya sama seperti tadi. Kalau Anda bisa minggir itu menepi, tadi ada kursi, kalau tidak ada duduk di situ apa? Karena kan kita jemaah sekalian itu tidak diselain, tidak dianggap hina. Duduk kepok itu mohon maaf ya. Jadi seperti ini nih. Di pinggiran itu untuk makan itu nggak apa. Pernah nggak aku melihat dalam pesta itu, pesta besar itu, ya besar sini. Ada pada yang makan dan minum duduk itu ya keluarga itu ada, nah ibu nyuapin anaknya, dan itu Pak, tidak apa, nggak dianggap ini apaan sih bicara gitu, nggak ada bilang itu ya Mas. Jadi kalau memang seperti itu lakukan, utamakanlah dulu lebih baik karena akan banyak kebaikan yang didapatkan bagi orang yang makan minum dalam kondisi itu. Jadi nanti seperti nanti akan ada kita, begitu kan? Allah. Ada lagi silakan. Mana ya?
Cukup ya, insya Allah. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, insya Allah bahasan yang ringan, insya Allah. Baik, tidak ada. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa beradab. Ya, ketika kita mau makan dan minum, sehingga Allah memberikan kita banyak kebaikan lewat makan dan minum kita. Dan kekurangannya kata yang tidak benar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.